porsi maksimum Mm-mm. untuk gaji 8 juta yang untuk membiayai KPR tuh berapa kalau menurut Mbak Prita? Ada persentasenya kah? Ada. Heeh. Jadi kan kalau dia 8 juta ya berarti kan dikaliin sepertiganya nih. Nah, oke. Kalau setengahnya aja kan 4, berarti kita ambil sepertiga mungkin sekitar 3 juta lah. Oke. Oke, jadi artinya dia hanya bisa nyicil rumah yang harga 3 juta. Pertanyaannya, rumah harga berapa tuh yang cicilannya kira-kira sekitar 3 juta segitu? Nah, kita cara ngitungnya gampang. 8 dikali 13. Berapa tuh 8 kali 13? 8 dikali 13. 8 Kenapa kali dikali 13? 13? Karena kemungkinan dia ada THR. Jadi aku Oh, kalinya 13 13, gaji. jadi pokoknya setahun 104. 104 juta. Kali 5. Berarti Kali 5 harga tahun. rumahnya 500-an, 500 jutaan. Oke, itu pun di luar DP ya? Itu udah Apa harganya. Jadi Oh. itu nanti kalau dia mau cari DP ya dia berarti mesti nabung sekitar 50 sampai 100 juta gitu. Iya, untuk ngelunasin DP-nya dulu, baru dikurangin itu Betul. semua gitu. Tapi harga rumahnya ya segitu. Jadi orang suka nanya, rumah di mana Mbak yang harganya 500 juta? Aku biasanya jawab, ya gue nggak tahu, gue financial planner bukan broker properti. Ya angka nggak bisa bohong aja. Ini angkanya ini. Betul. Kalau lo bilang kayak nggak mungkin, susah gitu. Ya tapi angkanya ini. Iya. Angka yang masuk akal kan? Betul. Angka yang masuk akal ini. Betul. Yang menarik adalah ada aja orang yang dapat. Jadi dalam pengalaman aku sebagai financial planner ya, meskipun tampaknya mustahil, tapi ada aja yang bisa. Macem-macem. Itu entah nanti tiba-tiba dia cerita dia dapat bonus, atau nanti dia cerita dia tiba-tiba ada aja warisan atau apa yang kayak gitu-gitu loh. Nah kalau udah kayak gitu tuh udah di luar kekuasaan kita ya. Iya, gitu. iya. Atau di stress aset kan, misalnya rumah yang dijual ternyata gonogini dan harus buru-buru dilepas. Macem-macem. Iya, macem-macem deh. Buru-buru dilepas jadi Bener. murah. Wah iya sih, tapi itu satu hal yang menurut aku finance tuh emang lumayan keras ya, karena angka emang nggak bisa bohong sih. Betul. Angkanya ada, ini udah gimana? Bener. Nah akhirnya aku bilang, oke, ada orang kan yang bilang, aku gak mau nyicil rumah karena mungkin dia gak mau ya keiket gitu kan. Oke, tapi kamu syaratnya kamu harus punya uang untuk kontrak 10 tahun ke depan. Karena Orang itu kalau tidak punya rencana itu yang berbahaya. Dalam 10 tahun ke depan, aku mikir harapan dia adalah dia akan berkeluarga, contohnya begitu. Maka yang langkah pertama harus kamu lakukan adalah kamu mesti punya plan nih, kamu mau tinggal di mana, itu penting banget. Jadi sebenarnya aku juga sering sekarang ngomong sama orang kalau emang kemampuan dia untuk membeli rumah ternyata masih belum ada di situ, aku akan bilang jangan maksain. Oke, nggak apa-apa kamu cari kontrakan, tetapi carilah kontrakan yang per bulannya itu hanya maksimal 10-15% dari penghasilan dia. Oke. Lalu dia harus ngitung kemampuan dia langsung untuk 10 tahun. Bisa nggak kamu ngontrak di situ 10 tahun? Oke.